terkait tentang penyelidikan saudara S. Terkait tentang penyelidikan saudara S, Polda Metro Jaya mengetahui itu dari informasi yang beredar di media TV, media online, dan media sosial. Kami memahami bagaimana pertanyaan masyarakat secara umum tentang kondisi meninggalnya saudara S, sehingga kejadian itu diketahui sekitar hari Kamis 23 Juli dibawa almarhum S dibawa menggunakan ambulan dari klinik Morden menuju Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring sekira pukul 9.10. Adapun beberapa rangkaian penyelidikan yang saat ini masih ataupun sedang dilakukan sampai dengan jenazah itu dikirim ke suatu wilayah di Jawa Tengah. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrimum dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti, dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan, yaitu saudara AZ, pengemudi ambulan yang membawa jenazah menuju Banyumas. Yang kedua adalah MOP, pengemudi ambulan tujuan Banyumas, yang ini serta seorang bernama M di Rumah Sakit Muhammadiyah membantu memindahkan jenazah untuk di ruang pemandian menuju ambulan. Saudara MZ serta S ini merupakan manajer tentang pemilik ambulan yang mengantar jenazah ke Banyumas. Saudara MA, pihak yang mengenal almarhum dan melihat saksi terakhir kali yaitu Rabu 22 Juli 2026 sekira pukul 20.00 di depan klinik Modern. AAS, pengemudi ambulan, serta saat ini penyelidik juga akan melakukan undangan klarifikasi kepada dokter yang memeriksa kondisi dan yang menyatakan bahwa saudara S, almarhum S, sudah meninggal dunia. Jadi saat ini masih dilakukan serangkaian penyelidikan. Kami akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kami pada dasarnya Polda Metro Jaya menyampaikan rasa belasungkawa atas peristiwa yang terjadi. Semoga keluarga Bapak almarhum S dapat sabar dan menerima kekuatan. Itu ya, terjawab. Selanjutnya tentang rilis buzzer dan ijazah palsu, kami silakan Pak Direktur. Baik. Saksi, dari keterangan saksi sendiri, bagaimana Pak kondisi Sutrimo saat ditemukan? Apakah betul berbusa dan lain sebagainya gitu? Terus? Bisa nih. Iya. Itu Pak. Ya, tadi sudah kami sampaikan bahwa penyelidik sudah mengirim undangan klarifikasi kepada dokter yang memeriksa. Makanya nanti akan didalami dulu proses tersebut. Mungkin teman-teman juga sudah melihat ada foto yang beredar, tetapi kan harus kita klarifikasi apakah benar itu kondisi awal, benar nggak itu merupakan sosok almarhum S atau bukan. Termasuk video-video yang beredar ambulans, keranda jenazah yang dibawa, ada CCTV, ini kan harus ditemukan persesuaian oleh teman-teman penyelidik. Saya Amrina dari Anyus, Pak, ingin bertanya juga berkaitan dengan peristiwa yang menimpa dari almarhum Sutrimo. Ini mungkin mikofimas saja, bahwa dari pihak keluarga ini kan sebenarnya sudah berbicara ke media kalau Pak S ini memang bekerja di rumahnya petugasnya dari ex-Jampitsus. Nah, kalau dari Polda sendiri, apakah sudah dapat mengkonfirmasi sebenarnya keterkaitan antara almarhum Sutrimo ini dengan ex-Jampitsus itu seperti apa, mengingat lokasi kejadian dengan rumah dari ex-Jampitsus ini kan sangat dekat sekali. Mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana olah TKP dan juga penyelidikan yang dihasilkan oleh Polda berkaitan dengan hal ini. Terima kasih. Ya, ini masih dalam proses
penyelidikan yang sedang berjalan dilakukan oleh tim penyelidik gabungan dari Polda Metro Jaya, Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan. Termasuk hasil lapor ini juga belum keluar. Kita masih menunggu hasil tersebut. Mungkin teman-teman sendiri sudah mendapat statement dari pihak keluarga maupun dari pihak kejaksaan. Kami masih mendalami substansi dari proses awal informasi sampai dengan saat sekarang. Ini masih berproses. Ya. Izin Pak, izin bertanya, saya ambil dari harian terbit. Dalam penggalian barang bukti yang ditemukan di TKP meninggalnya korban S ini, apakah pihak kepolisian juga melakukan penelusuran terhadap barang-barang elektronik seperti HP korban beserta dengan riwayat chat dan juga riwayat panggilan di dalamnya? Terima kasih. Ya, tentunya Mbak. Informasi sekecil apapun itu pasti akan dilakukan. Tetapi kalau kita berbicara tentang proses penyelidikan, substansi materi itu belum dapat kami sampaikan kepada publik. Karena itu merupakan kerahasiaan dari teman-teman penyelidikan dalam proses ini. Izin Pak Kabit, Padir Rahmat dari Alright. Untuk Pak Kabit, ini mau nanya mengenai Kasat Narkoba Tangsel yang kemarin kan sudah diserahkan di Pak. Izin Pak Kabit, Pak Dir, saya Hani dari Kompas.com mau menanyakan, dari rekaman CCTV di rumah sakit kan diperlihatkan kalau jenazah Pak Sutrimo ini diantar oleh 4 orang. Apakah 4 orang ini akan dicari dan apakah sudah teridentifikasi? Terus apakah selama 1 minggu ini ada kendala dalam penyelidikan kematian Pak Sutrimo ini? Terus apa benar barang pribadinya ini nggak ditemukan waktu itu? Sama kemarin ada info kalau tahanan dari Polres Tangerang Kota itu meninggal di rumah sakit Polri. Mungkin boleh diinfoin Pak? Mbak, salah itu masuk wilayah hukum Banten. Saya Kabid Humas Polda Metro Jaya. Dari Kabid Humas Polda Banten ngomong katanya. Nanti kalau saya jadi Kadif Humas saya jawab. Oke. Sabar, saya jawab dulu. Bapak boleh Tenang. nambah dikit nggak? Enggak. Udah Yeah. juga mic. Oke. Seizin Pak, saya Nabila dari Tempo mau tanya terkait dengan dugaan keterkaitan Sutrimo dengan ex-Jampinsus dari Adiansyah. Apakah polisi juga akan memeriksa atau sudah memeriksa Pak Febri, meminta keterangan? Terus kedua, dari hasil visum sementara apakah ada tanda-tanda kekerasan di tubuh? Ya. Ini saya jawab ya. Tadi kalau dengar yang pertama saya sampaikan, sudah ada beberapa saksi yang kita mintai keterangan, termasuk orang yang mengantar menemukan pertama, orang yang memesan ambulan, termasuk orang yang berada di rumah sakit. Terkait tentang CCTV yang beredar, kami belum bisa dapat mengkonfirmasi karena ini masih ada proses persesuaian antara CCTV yang beredar dengan fakta sebenarnya dari hasil CCTV yang sudah diminta oleh teman-teman penyelidik. Tadi pertanyaan Mbak Nabila, keterkaitan itu penyampaian Mbak Nabila ya dari dugaan ya. Nah, kita tidak menyampaikan. Intinya kita melakukan penyelidikan terkait tentang wajar atau tidak wajarnya meninggal seseorang bernama S. Ini masih kami dalami. Tidak ada kendala. Kita sampaikan bahwa proses ini kan tidak instan, tetapi ada tahapan-tahapan. Polri, perlu saya sampaikan kembali, adalah selalu menjaga etika kelembagaan. Dan Polri selalu mengedepankan nurani di dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Ya, Wildan. Mike. Pak, izin sedikit tanya soal kasus ke dokter Oki dong Pak. Yang kemarin kan eksibitnya Pak. Yang dokter Oki itu Pak, yang karangan bunga.